Niat SBY untuk menjatuhkan Jokowi dengan menuduh Presiden mengatur kecurangan pemilu 2024 justru menjadi bumerang yang akan menjatuhkan nama SBY sendiri. Hasto Kristianto membongkar data tentang kecurangan yang dilakukan SBY untuk memenangkan pemilu pada 2009 lalu. Berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan kata-kata batil, kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY, jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadapan. Inilah yang kemudian kami kritik, apalagi 10 tahun dinyatakan oleh Pak SBY, Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan di dalam pemilu. Hal ini yang harus kita lihat fakta-faktanya. Teman-teman pers semua, saya didampingi oleh Pak Eko Suwanto. Pak Eko Suwanto ini yang menjadi saksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan pemilu pada tahun 2009. Nah, sistem multipartai seperti Indonesia yang sangat kompleks dengan intensitas persaingan yang tinggi sebenarnya tidak memungkinkan bagi parpol seperti Partai Demokrat untuk mengalami kenaikan 300% pada pemilu 2009 yang lalu. Nah, ini adalah skenario untuk menangnya. Ini sumber dana diduga itu dari Senturi. Kita masih ingat bagaimana pembobolan Bank Senturi tersebut. Kemudian menciptakan manipulasi bandwagon dengan intervensi dan macam-macam. Yang pertama ada state budget. Jadi ini meniru strateginya Taksin, di mana pada bulan Juni 2008 sampai Februari 2009 digunakan 2 miliar US dollar untuk elektoral, sehingga menurut Markus Metzner kemudian elektoral Demokrat dan Pak SBY terjadi skyrocketing. Ini kajian akademis. Beda dengan Pak Jokowi, BLT betul-betul dipakai untuk membantu rakyat di situ, bukan untuk elektoral, bukan untuk pencitraan. Jadi kesimpulan dari rancangan pemenangan, gambaran tim kampanye dan model operasi khusus yang dijalankan serta fakta yang bermunculan menegaskan bahwa kenaikan 300% itu salah, merupakan bentuk kerja kecurangan pemilu. Jadi mohon maaf Pak SBY, kecurangan itu justru terjadi pada periode Bapak, bukan pada saat Pak Jokowi. Kalau PDI Perjuangan curang, naiknya kami sudah sesuai hasil survei. Udah 27% hasil survei, perolehan kami hanya 18,sekian%. Tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Itu kalau kami curang. Pengungkapan kasus Senturi, khususnya aliran dana, talangan untuk itu sebagai awal untuk membongkar. Dan kemudian yang menyedihkan, itu dokumen-dokumen pemilu dihancurkan. Sampai sekarang kita nggak bisa punya data pemilu sampai ke tingkat TPS. Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, itu sampai jumpa pers dan kasih paparan soal bukti dan data berbagai dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di zaman Pak SBY waktu berkuasa tahun 2009. Seru. Ternyata dari paparan Sekjen PDI Perjuangan tadi lumayan masif ya. Lumayan masif bukti betapa pemilu 2009 penguasa saat itu sangat terang-terangan menggunakan apa yang dinamakan anggaran negara digunakan untuk politik elektoral. Cik, asik. Hari Minggu ngomongin kayak gini, kurang berat apa hidup lo? Nah, sesuai dengan keterangan saksi dan juga paparan dari Sekjen PDI Perjuangan tadi, bahwa Pak SBY menggunakan BLT saat itu untuk menaikkan elektoral partainya. Karena memang BLT saat itu diguyur menjelang Pilpres. Dan akibatnya apa? Suara partai milik Pak SBY naik 300%. Naiknya 300%. Kalau salah dari 6% jadi 20 sekian persen. Partai mana? Itu rekor sepanjang sejarah. Golkar aja nggak begitu tuh. Zaman Orde Baru nggak begitu. Ya naik 2-3%, turun 1-2%, ya gitu-gitu aja.
naik 300%. 300% bukan naik, Pak, dinaikkan. Terus kenapa setelah SBY turun, suara partainya kempes? Ya karena udah nggak bisa lagi menggunakan jurus BLT. Dugaan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, atau SBY, tentang adanya upaya agar Pilpres 2024 nanti, yang akan diatur hanya akan diikuti oleh dua pasangan Capres-Cawapres, terpatahkan. PDI Perjuangan, atau PDIP, menepis dugaan SBY, seraya membongkar kejahatan yang dilakukan SBY saat melakukan kecurangan pemilu di tahun 2009. Dalam video TikTok itu, SBY mengatakan, akan ada skenario Capres-Cawapres, hanya akan diikuti oleh dua pasangan. SBY menyebut, itu dikehendaki oleh mereka, agar oposisi tidak bisa mengajukan Capres dan Cawapres. Sekjen PDIP Hasto Kristianto, membantah pernyataan dugaan SBY, soal adanya upaya agar Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan Capres-Cawapres. Hasto menegaskan, SBY mendapatkan informasi tidak benar. Setahu saya, beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY, sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung, tetapi kalau turun gunungnya itu, mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung, agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY, kata Hasto dalam keterangannya. Hasto menilai, SBY tidak bijak menduga Pilpres 2024 akan berjalan tidak jujur dan tidak adil. Dia menegaskan, kecurangan pemilu justru masif terjadi pada pemilu 2009. Mohon maaf, Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2009, justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja, tidak ada manipulasi DPT. Sedangkan, zaman Pak SBY, manipulasi DPT bersifat masif, salah satu buktinya ada di Pacitan, jelasnya. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral.